Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi ashabihi ahli sadiqi wal wafa. Amma ba'du. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Berdirinya saya di sini akan membacakan hadis yang berjudul Kehebatan Salat Duha. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, "Isbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahliyatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amru bil ma'rufin sadaqah, wa nahyi 'anil munkari sadaqah, wa yuzziru min zalikal rakaati yaraka'uhuma min duha." Pada setiap persendian kalian harus dikeluarkan sedekahnya setiap pagi. Setiap tasbih membaca subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid membaca alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil membaca la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir membaca Allahu Akbar adalah sedekah. Amar bil mu'af adalah sedekah. Nahi anil munkar adalah sedekah. Semua itu adalah terpenuhi dengan salat 2 rakaat dilakukan di waktu duha. Isi kandungan hadis di atas merupakan petunjuk tentang besarnya keutamaan dan kedudukan salat duha, dan bahwa dia sah jika dilakukan sebanyak 2 rakaat. Dan yang dimaksud dengan sedekah setiap pagi di sini bukan berupa harta, tapi berupa amalan takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Salat duha akan memberikan keberkahan hidup di dunia kepada pelakunya, dan di akhirat pun orang itu akan dipanggil masuk ke dalam surga melalui pintu duha. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam surga ada pintu yang dinamakan pintu duha. Maka ketika datang hari kiamat, memanggillah orang yang memanggil Allah, dimanakan orang yang selalu mengerjakan sembahyang atasku dengan sembahyang duha. Inilah pintu kamu yang masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmat Allah." Jumlah rakaat dalam salat duha bervariasi sesuai dengan kemauan dan kesempatan para pelakunya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang salat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakan sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakan 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa yang mengerjakan 8 rakaat, maka Allah ditulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya." Ada beberapa doa dan zikir yang biasa dibaca setelah sholat duha. Namun ada satu hadis yang sahih meriwayatkannya dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW mengerjakan sholat duha setelah salam, kemudian beliau mengucapkan, "Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Artinya, "Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Surah duha yang berbunyi wadduha, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguh kami yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia pada waktu pagi, petang, dan pagi." Sebelum kita tutup hadis ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdu yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus pentas, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Ziratul Abror, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas
dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan diberi keturunan yang qurratul ayun, keturunan yang sholih dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.